Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast kesayangan kita, podcast Pak Kumis, podcast Prodi S3 Hukum Islam Pasca Sarjana UN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita bersama dengan Pak Ahmad Yani, seorang peneliti sekaligus seorang hakim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ya dalam situasi yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin. Tema yang akan dibicarakan pada kesempatan ini tema yang menarik karena menurut Pak Ahmad Yani tema ini berkaitan dengan putusan kumulasi ya, permohonan pembatalan perkawinan dan cerai gugat. Jadi ini perkara yang relatif langka gitu. Nah karena itu kita akan mendengarkan bagaimana hasil penelitian dari Pak Ahmad Yani tentang putusan perkara atau putusan kumulasi ya, antara permohonan pembatalan perkawinan dan cerai gugat. Pak Ahmad Yani itu sekarang dinasnya di PA Cianjur dan sudah ke berbagai tempat ya. Sudah di 7. Iya, sudah 7 ya. Tempat ini yang ke-7. Alhamdulillah. Baik. Kita akan to the point saja untuk membicarakan tentang hasil penelitian. Yang pertama mungkin Pak Ahmad Yani akan memberikan argumen atau alasan kenapa tertarik dengan tema ini ya, dan diberi judul yaitu konstruksi hukum ya, putusan kumulasi permohonan pembatalan perkawinan dan cerai gugat. Ini kasusnya di itu ya, penelitiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, Jakarta Selatan. Iya. Baik, kalau begitu dipersilakan kepada Pak Ahmad Yani ya untuk menjelaskan latar belakang argumentasinya kenapa tema ini menjadi menarik untuk dijadikan sebagai bahan sekelas disertasi. Ya. Begitu. Dan tema-tema yang dibicarakan dalam podcast Pak Kumis, pembahasan hukum Islam ini, itulah tema-tema penelitian yang saya kira saintifik ya, dan logis, rasional, empiris, karena ini hasil penelitian sekelas disertasi. Siap. Sehingga tagline kita ini adalah kompetitif dan mumtaz. Jadi podcast Pak Kumis, pembahasan hukum Islam yang kompetitif dan mumtaz. Ya. Mangga dipersilakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Perkara ini bisa dikatakan langka, bukan hanya jarang, tapi langka. Dan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sendiri itu baru ditemukan satu perkara. Dari tempat saya bertugas 6 pengadilan agama sebelumnya, itu tidak pernah ditemukan perkara ini. Kalau perkara isbat nikah dan cerai gugat atau isbat nikah dan cerai talak, itu hampir di setiap pengadilan agama itu pasti ada. Tapi kalau perkara yang saya angkat ini, yaitu konstruksi hukum pembatalan perkawinan dan cerai gugat, itu baru ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan perkaranya baru hanya satu. Satu dari berapa ribu ya? Sekitar 4.000-an perkara ya, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gitu ya. Dan di beberapa tempat belum ada. Hanya di Jakarta. Hanya di Jakarta, Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah ini kan menjadi latar belakang ya, kenapa menarik untuk diteliti. Betul. Walaupun kasusnya cuma satu. Cuma satu. Baik, lanjutkan Pak. Baik. Nah, seperti apa Pak itunya? Perkara itu antara siapa dan siapa, kemudian seperti apa prosedur dan proses perjalanan putusan kumulasi ini Pak? Awalnya perkara ini adalah perkara
permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang laki-laki atau pemohon dalam hal ini kepada istrinya yang dalam ini disebut sebagai termohon. Nah, itu judulnya adalah permohonan pembatalan perkawinan. Nah, ini istilahnya kenapa harus dibatalkan ya? Selama ini mereka nikah itu resmi gitu. Nikahnya resmi secara hukum Islam maupun perundang-undangan juga sah, semua persyaratannya terpenuhi, bahkan sudah beberapa tahun, lebih dari 5 tahun, dan sudah punya anak itu. Tapi kok mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan pokok dari suami ini karena adanya kebohongan katanya di situ. Yang berbohong itu dari pihak istri gitu. Nah, kemudian dalam perjalanan proses persidangan, istrinya ini kemudian mengajukan rekonvensi. Nah, gugat baliknya itu rekonvensinya berupa menggugat cerai gitu, atau cerai gugat gitu kan. Nah, jadi yang suami mengajukan pembatalan perkawinan, kemudian istrinya mengajukan rekonvensi gugat cerai gitu. Nah, ini kan penggabungan dua perkara antara permohonan dengan gugatan dijadikan satu. Nah, sementara tidak ada dasar hukumnya atau pasal-pasal tertentu, bahkan termasuk SEMA sekalipun itu belum mengatur ke arah sana. Jadi ranahnya nanti seperti apa, modelnya, konstruksinya, putusannya seperti apa, itu belum kami temukan kan ya, belum ditemukan gitu. Nah, makanya ini menarik untuk saya teliti gitu kan, lebih lanjut, lebih detail lagi, seperti apa nanti konstruksi putusannya kan gitu. Antara pembatalan perkawinan digabungkan dengan cerai gugat kan gitu. Nah, memang belum ada dasar hukumnya atau belum ditemukan gitu kan, aturan hukumnya baik dari undang-undang maupun sampai pengaturan yang diatur oleh Mahkamah Agung berupa Perma maupun SEMA itu tidak ada. Tapi kemudian saya mencoba bahwa secara teoritis gitu kan, dalam hukum itu kan ada asas yang disebut dengan ius curia novit ya, seperti termuat di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kan gitu. Nah, di sana kan disebutkan bahwa pada prinsipnya pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili, bahkan memutus perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukumnya atau tidak jelas hukumnya. Nah, dengan kasus tadi permohonan pembatalan perkawinan yang rekonvensi dengan cerai gugat oleh istrinya itu, nah itu kan tadi saya katakan belum ada dasar hukumnya. Nah, makanya dengan mengacu kepada asas ius curia novit ini di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang tentang kehakiman, di situ dalam bahasa lain secara rinci itu bahwa nemo judek sein lege, tidak ada hakim tanpa hukum. Artinya hakim harus mencari hukum kan gitu, mencari hukum, mencari formula hukumnya seperti apa, konversi putusan nanti seperti apa. Jangan karena alasan tadi tidak ada hukumnya atau tidak jelas hukumnya itu untuk tidak diterima atau untuk ditolak. Jadi tetap hakim harus menggali gitu kan, menggali hukum yang berkembang di masyarakat yang pada akhirnya kan gitu akan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat para pencari keadilan itu. Ini kan Pak Ahmad Yani sebagai peneliti terhadap perkara itu ya, putusan kumulasi yang itu diputuskan perkara itu oleh hakim dan hakimnya
tertentu ya. Iya. Nah, berarti Pak Ahmad Yani meneliti tentang bagaimana landasan hukum hakim ketika memutuskan, kemudian bagaimana produknya, itu seperti apa Pak? Ya. Dan ini kan bukan Pak Ahmad Yani sendiri yang menangani ya? Iya. Bukan kan? Bukan. Jadi hakim yang ada hakim di yang ada pengadilan agama yang menangani perkara tersebut. Gitu. Bagaimana ya Pak bisa menjelaskan? Iya, jadi karena tidak ada dasar hukumnya atau tidak jelas dasar hukumnya atau katakanlah belum ada dasar hukumnya, maka sesuai asas tadi, hakim harus menggali perkembangan hukum yang berkembang yang berlaku di masyarakat. Jadi law in action kan gitu. Law in action. Gitu. Bukan law in book ya? Bukan law in book. Kalau law in book yang jelas di kasus ini tidak ada atau belum ada. Berarti kan harus menggunakan teori penemuan hukum. Teori penemuan hukum, betul. Nah, dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah bermuara pada akhirnya nanti kepada teori masalah mursalah gitu. Ya, itu di apply-nya ya. Di apply-nya. Tapi kalau Bapak sebagai peneliti akan melihat bagaimana hakim memutuskan merujuk pada satu mungkin ya impres ya nomor 174 ya. Apakah bisa dijadikan sebagai rujukan? Yang kedua misalkan KHI. Mungkin nggak itu dijadikan sebagai dasar untuk putusan. Lalu juga Undang-Undang PP yang 977 ya, kemudian Undang-Undang 4 2004 Pak, tentang kekuasaan kehakiman. Apakah ketika hakim memutuskan itu merujuknya ke minimal ke peraturan? Ada nggak Pak ditemukan itu? Ya. Pada prinsipnya memang kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang Prof sebutkan tadi itu kan, terkait dengan pembatalan perkawinannya, bisa merujuk ke sana. Tapi ketika diakumulasikan dengan rekonvensi cerai gugat, yang kesulitan adalah formulasi atau konklusi bentuk putusannya seperti apa gitu. Ya, walaupun sebenarnya akumulasi putusan cerai gugat dengan pembatalan itu sebenarnya pernah ada list, tapi bukan dengan pembatalan. Bukan, iya. Yang sering itu tadi yang dari awal saya katakan. Jadi sebenarnya akumulasi itu ada Pak ya? Ada. Tapi bukan dengan pembatalan perkawinan. Bukan dengan pembatalan perkawinan, bukan dengan cerai. Yang ada adalah akumulasi isbat nikah dan cerai. Baik cerai gugat maupun cerai talak. Nah, ini kan sebaliknya, jadi pembatalan perkawinan diakumulasikan dengan cerai gugat. Gitu. Yang intinya sebenarnya ingin berpisah dua-dua. Kan pembatalan itu dibatalkan berarti kan tidak sah sebelumnya. Iya. Yang kedua ada upaya untuk cerai gugat rekonvensi. Dari pihak ini aktif dua-duanya. Lalu bagaimana itu Pak? Analisis Bapak menggunakan kerangka teori ya, yang digunakan tadi Radbruch misalkan tentang konstruksi hukumnya seperti apa Pak? Menggunakan teori itu. Yang kedua Faulston ya, teori penemuan hukumnya. Nah, kedua itu seperti apa Pak? Gambarannya? Ya, gambarannya pada intinya kedua ahli hukum tadi itu bermuara kepada penyelesaian hukum yang memberikan dampak keadilan bagi kedua belah pihak. Gitu. Sehingga makanya nanti merucut kepada masalah musalah tadi. Itu maslahat yang terbaik untuk pihak penggugat suami maupun pihak istri sebagai tergugat gitu. Jadi muaranya nanti ke sana sebenarnya. Baik, itu kan di-apply ya. Nanti kalau pakai teori penemuan hukum berarti bagaimana hakim berusaha mencari dasar hukumnya untuk memutuskan perkara ini. Iya, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, seperti apa Bapak bisa menjelaskan argumentasinya dengan teori tadi? Bahwa ini penemuan loh gitu. Iya. Ini teorinya gitu. Iya. Gimana Pak? Iya.
Jadi yang pertama kita kaji kan kita dalami tadi permohonan pembatalan perkawinannya. Nah, kemudian kita dalami pula rekonvensinya, cerai gugatnya. Kalau kita gabungkan gitu kan. Nah ini kira-kira yang tepat ini arah konstruksi putusannya seperti apa gitu. Kerangkanya seperti apa itu yang tepat. Sudah ditemukan itu? Itu sudah ditemukan dan sudah ada putusannya dan kalau tidak salah itu sampai ada banding sampai kasasi. Sampai kasasi? Iya, kalau tingkat bandingnya itu dikuatkan, cuma sampai tingkat kasasinya saya belum sejauh. Oke. Itu di tingkat sebelum di tingkat banding itu seperti apa keputusannya? Apakah memang diterima? Ya. Jadi itu diputuskan gitu. Ya. Gugat cerainya atau dua-duanya memang ada putusannya gitu. Ya. Yang namanya akumulasi itu ya. Jadi putusannya jadi satu kan? Oh, jadi satu. Jadi putusan nomor sekian kan gitu. Nah, nanti di amar putusannya itu setelah dipertimbangkan semua pertimbangan hukumnya dari pembatalan perkawinan sampai cerai gugatnya. Nah, itu di amar putusannya itu bunyinya karena pihak pemohon atau penggugat yang mengajukan pembatalan perkawinan dia tidak terbukti. Nah, karena tidak terbukti kan kita tolak. Sementara yang rekonvensinya pihak istri yang mengajukan gugat balik itu cerai gugat justru dia yang terbukti. Oh, terbukti. Oh, jadi yang itu malah ditolak ya? Nah, yang itunya ditolak, yang kita kabulin yang rekonvensinya cerai gugatnya. Kenapa alasannya Pak? Memang tidak rasional ya, ada istilah pembatalan bahwa dia memang sudah nikah gitu. Iya. Gimana alasannya penolakan itu? Alasannya pertama karena tidak terbukti itu. Apa yang didalilkan oleh suami yang mengajukan pembatalan perkawinan tadi. Pembatalannya itu pengajuan pembatalan itu karena istri melakukan tindakan melakukan kebohongan, penipuan kan gitu. Ternyata tidak terbukti gitu loh. Baik. Yang ada terbukti justru yang didalilkan istri dalam rekonvensinya itu dia mendalilkan memang dalam pernikahan itu suaminya tidak memberikan nafkah kan atau kurang gitu kan, kemudian sering terjadi pertengkaran, kemudian sudah berpisah pula gitu. Oh, itu sudah berpisah lebih dari 6 bulan seperti yang diatur oleh SEMA. Mahkamah Agung itu kan minimal 6 bulan pisah itu baru bisa dikabulkan. Ini malah lebih. Kalau kaitannya dengan perlindungan hukumnya Pak, terutama kepada anak ya. Yang itu. Terkait dengan perlindungan hukumnya perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, itu di situ istri kan mengajukan gugatan, selain gugat cerai juga memohon hak asuh anak, hak asuh anak dan nafkah anak. Okay. Hanya itu yang diminta. Dan itu dikabulkan. Karena memang selama ini anak itu ikut dengan ibunya dan ibunya lah yang sehari-hari menafkahi dan si ibunya ini yang bekerja dia. Nah, pernah ya Bapak bertanya kepada yang berperkara itu mengajukan permohonan itu ya pembatalan itu dasar secara pengalaman dia gitu. Kenapa harus melakukan itu? Kan baru ya pembatalan atau ada Pak sebelumnya? Tapi tidak akumulasi gitu. Pembatalan perkawinan. Kalau pembatalan perkawinan ada, tapi tidak banyak. Dan insya Allah setiap pengadilan agama juga mungkin ada gitu kan. Kalau kasus murni pembatalan perkawinan, tapi ini yang kumulasi ini yang baru ada ini. Enggak, kalau sekarang pembatalan perkawinan mereka rata-rata udah nikah lama ya? Ya, sudah lama. Kenapa tidak langsung cerai saja? Terus ada itu implikasi hukumnya apa Pak? Kalau orang itu tidak suka kemudian dia bercerai, kan tidak paling pembagian itu aja ya, kewajiban mantan suami. Tapi dengan pembatalan itu apakah dia ingin menghindar dari kewajiban itu Pak? Sepertinya arahnya ke sana. Oh, gitu. Jadi motifnya itu supaya dia tidak punya tanggung jawab tidak dibebani. Tapi kan dia punya anak ya. Walaupun anak itu tidak bisa jadi mantan ya. Seperti itu. Nah, dari penelitian Bapak ini kira-kira
ke depannya kontribusinya Pak terhadap sistem hukum khususnya di pengadilan agama itu seperti apa? Ya. Kontribusi. Ya, kontribusinya dengan adanya perkara yang bisa dikatakan langka tadi gitu kan, setelah ternyata ada dan sudah kita ambil sudah diputuskan, sudah ada putusannya, itu mudah-mudahan bisa dijadikan rujukan. Kemudian untuk institusi pengadilan agama khususnya dan lebih jauh lagi ke Mahkamah Agung, mungkin bisa menerbitkan semacam surat edaran Mahkamah Agung gitu kan, terhadap kasus seperti ini, karena selama ini kan belum ada. Itu bisa jadi jurisprudensi atau kalau di tingkat Mahkamah Agung mungkin bisa, tapi kalau di tingkat pertama kayaknya tidak bisa. Ya bisa. Paling hanya sebagai perbandingan biasanya. Aja ya. Kalau misalnya di pengadilan agama lain ada kasus serupa, walaupun tak sama, biasanya dijadikan perbandingan. Gitu. Baik. Di itu Pak, di kesimpulan itu bagaimana Bapak itu ingin membuktikan bahwa perkara kumulasi ini dengan teori penemuan hukum ya oleh hakim itu menjadi sesuatu yang penting untuk mengisi kekosongan. Ya. Nah, maksudnya kekosongan ini artinya bagaimana dengan putusan itu bisa memberikan argumentasi bahwa ini ada gitu ya, putusan gitu ya. Ada putusan itu ada. Penemuan hukumnya itu. Iya. Yang tadinya ada sekarang nyatanya ada gitu. Ada. Dan mungkin ke depan akan ada yang lebih rumit lagi itu kan. Kumulasi-kumulasi semacam ini gitu kan. Nah, mungkin saja ada terjadi sebaliknya itu kan, cerai gugat diakumulasikan dengan pembatalan, bisa jadi sebaliknya. Ada beberapa kategori Pak, misalkan kumulasi itu cerai gugat dengan apa tadi yang kemarin isbat nikah dengan cerai yang sudah biasa itu banyak gitu kan. Kedua, terus ada yang cerai itu kan akumulasikan dengan harta bersama dengan nafkah anak, nafkah madiyah, nafkah lampau atau itu nafkah bisa nggak akumulasi itu pada 3 aspek gitu Pak? Iya, selama ini itu atau sering 4 gitu. Iya, sering terjadi selama sering ya? Seperti cerai gugat atau cerai talak sekaligus dengan direkonversi dengan harta bersama, dengan nafkah anak, hak asuh anak, itu lebih ribet lagi ya? dengan idah mut'ah kan gitu. Tapi itu sudah biasa. Semua PA pasti ada. Tapi kalau yang penelitian ini yang saya angkat ini justru makhluk langka. Ini bagus Pak. Baru jadi satu. Penelitian itu kan apalagi selevel disertasi bagaimana kan mengungkapkan fenomena ya. Iya. Fenomena hukum di pengadilan agama misalkan seperti itu yang belum diungkapkan secara lebih akademik ya. Iya. Jadi dengan penelitian disertasi ini mudah-mudahan saja itu menjadi bahan ya, kemudian referensi. Nah, bagaimana hakim nanti sebagai perbandingan ya, bukan jurisprudensi bukan. Kalau Mahkamah Agung yang memutuskan baru bisa dijadikan jurisprudensi. Apa bisa ditingkatkan ke Mahkamah Agung supaya nanti jadi jurisprudensi? Ya bisa jadi kalau nanti lihat putusan Mahkamah Agung yang terakhir ini gitu kan. Begitu ya. Itu karena saya terlihat adalah di tingkat pertama saja gitu kan. Itu tidak puas mungkin dari pihak. Iya, dari pihak suami. Dari pihak suami. Jadi ya banding. Ya banding. Gitu ya. Itu kalau saya itu faktor psikologis ya. Ketidakpuasan ya. Menerima putusan di level pengadilan agama tingkat pertama ya. Tingkat pertama itu kayaknya nggak puas gitu ya. Iya. Ada juga yang seperti itu sampai harus ke Mahkamah Agung. Kan itu capek juga itu Pak. Iya, mungkin yang capek pihak lawan mungkin. Iya. Dia mungkin dengan ada maksud lain, motif lain untuk mengulur-ulur gitu. Bisa jadi. Nah biasanya menurut pengalaman Pak Ahmad Yani, kalau kasus seperti ini sampai ke Mahkamah Agung, motifnya apa biasanya? Ya rata-rata untuk mengulur waktu Pak. Mengulur waktu untuk apa? Ya mungkin menyiksa lawan. Masih ada rasa mungkin ada rasa dendam atau rasa. Jadi kalau semacam tidak puas dengan putusan pengadilan itu biasanya hanya ini saja ketidakpuasan yang sifatnya sementara gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada rasa
Iya, biasa. Itu dendam, mah hati, Pak. Iya, hati, jadi ingin memperlambat. Nah, Oh gitu ya. Tetap ya, ada egonya ya. egonya. Ya, selama ini di pengadilan agama, terutama di Jakarta ya. Jakarta Itu Selatan. Jakarta Selatan ini ternyata banyak juga, Pak ya. Banyak, Perkara yang masuk ya, itu di angka berapa itu sekarang? 4.000-an 4.000 dalam 1 tahun. dalam 1 Kalau tahun. Bapak di Cianjur, Di Cianjur sekarang. gimana Cianjur, Pak? Cianjur juga sama, lebih dari 4.000, 5.000-an lebih, itu lebih banyak di banyak Cianjur. dari Jakarta Selatan. Gitu ya. Cuma mungkin kualitasnya kalau di selatan kan Nah, kualitasnya. sekarang ada yang ramai tentang ini, Pak, mediasi. Oh iya. Nah, terus ada hak ex officio hakim gitu Iya. ya. Kemudian kemarin ada penelitian juga tentang mediator ya. Kira-kira hakim kan sekarang jadi mediator itu jadi tambahan lagi berat ya. Iya. Hakim sedikit, perkaranya banyak. Iya. Tiba-tiba ditugaskan jadi mediator gitu. Ya. Nah, kira-kira ada yang sukses nggak, Pak? Eh, Terutama Bapak di Cianjur ya. ya ada yang sukses, ada gitu kan. Cuma rata-rata ketika kita tawarkan itu untuk perkara-perkara perceraian yang biasa, itu para pihak memilih mediator non hakim. Oh, non hakim. Hakim. Kemudian kalau perkaranya sedikit agak berat, misalnya kalau seperti waris, kemudian harta bersama, atau ya perkara perceraian yang melibatkan itu tadi, harta bersama, kemudian mut'ah idah, hak asuh anak, nafkah anak, itu biasanya para pihak Kemarin itu maunya yang jadi mediator hakim. kemarin itu perkaranya yang masuk ya 2.425, kemudian yang masuk mediasi itu sekitar jumlahnya 410, kurang lebih di 14%, 17% lah gitu ya. Itu Pak yang berhasil itu dari 410 itu hanya 50, Pak yang merujuk kembali, maksudnya tidak terjadi perceraian. Ya. Susah juga ternyata ya untuk mendamaikan orangnya, karena memang orang datang itu para pihak itu sudah niat ingin cerai ya. Iya. Tiba-tiba mau didamaikan, alasannya apa gitu kan? Sudah bulat mereka itu. Udah bulan. Makanya- Tapi walaupun buat begitu, siapa tahu kan ketika masuk ada nasihat. Iya, tetap ada. Pasti ada ya. Pasti ada, dan Ada itu jalan. kewajiban hukum acaranya, harus tanpa ada upaya perdamaian nanti putusnya batal demi hukum. Demi hukum. Nah, yang terakhir Pak, ini dampak ya. Jadi dampak dari kumulasi pembatalan perkawinan cerai buat itu tadi saya sebut-sebut ya terhadap pelindungan anak dan istri ya. Ya. Bagaimana itu hakim mengarahkan supaya walaupun terjadi gitu ya, memperhatikan terhadap itu Ya. dampak psikologisnya, upaya hakim untuk supaya ini diminimalisir gitu. Apakah menekankan kepada suami ya, mantan suami untuk memperhatikan atau bagaimana Pak? Ya, itu pasti Pak. Pasti ya. Pasti kita tekankan kepada suami, dan pada umumnya memang suami juga sangat bertanggung jawab dengan anak gitu Pak. Bahkan saking bertanggung jawabnya, walaupun dia tidak bisa memberikan nafkah yang seharusnya gitu kan, dia malah ingin gitu dia yang menjadi pemegang hak asuh anaknya gitu. Itu saking sayang sama anak. Tapi karena anak itu masih di bawah umur itu kan, kita tetapkan ke ibunya sepanjang memang ibunya juga masih baik-baik kan, masih berakhlak mulia kan gitu. Kita tetapkan ke ibunya. Tetap kita bebankan pada suaminya atau ayah anak ini untuk memberikan nafkah anak, dengan catatan tentunya juga sesuai dengan kemampuan. Berlebihan juga memberikan beban kepada suaminya, nanti tidak dilaksanakan kan putusan sia-sia. Ya. Non eksekutable, nggak bisa dieksekusi. Ya. Baik Pak, karena ini disertasi hasil penelitian pasti ada no penalti Pak ya. Ya. Boleh disebutkan Pak? Satu saja. Yang kedua, penawaran gagasannya apa? Coba no penaltinya aja ya. Oh, itu ada cek. Ini untuk atau bahasa lain mungkin rekomendasi ya. Iya. Atau ada tiga kan? Ada rekomendasi, ada penawaran gagasan, dan kebaruan atau originalitas. Saya kira kalau no penalti sudah jelas Pak tadi ya. Perkaranya hanya satu. Hanya dan satu. Itu satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Udah, itu Untuk saat ini. udah ditemukan ya. Iya. Nah, rekomendasi dan penawaran gagasan, gimana Pak? Rekomendasinya Bapak? Ya, saya merekomendasikan gitu kan, untuk para hakim seluruh Indonesia, khususnya hakim peradilan agama gitu.
Jangan pernah menolak perkara yang belum jelas, atau tidak ada dasar hukumnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setiap hakim tentu wajib menggali law in action, hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi mengikuti arus perkembangan zaman, pasti pasal-pasal yang sudah ada dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia bisa jadi suatu saat itu akan ada lagi permasalahan-permasalahan baru. Ini yang diteliti saya ini kan termasuk masalah baru. Tapi pada beberapa tahun belakangan ini, tapi mungkin ke depan ada yang lebih ini lagi, gitu kan. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiganya, ya mudah-mudahan dari pimpinan khususnya Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia, lebih tinggi lagi ke Mahkamah Agung, untuk memberikan kebebasan para hakim dalam melakukan penemuan hukum. Biarkan dia mengeksplor kemampuannya dengan berijtihad sungguh-sungguh, karena memang disitulah dengan sendirinya hakim punya kewenangan untuk berijtihad. Baik, jadi itu ya. Jadi hakim itu dia harus memiliki kompetensi ya. Dan hakim itu memiliki kemampuan berijtihad. Nah, ini poinnya ya. Supaya nanti kalau ada perkara-perkara yang masuk yang itu relatif tidak umum, khusus hakim bisa menyelesaikan masalahnya dengan bahasa lain, mungkin kebebasan. Jadi hakim diberikan kebebasan untuk beristihad, melakukan penemuan hukum dengan, tapi tetap ini berdasarkan pada tadi ya. Tidak atas dasar like and dislike, emosional, tidak, tapi rasional gitu Pak ya, atau empirik, mempertimbangkan 3 aspek tadi, keadilan, kemudian kemanfaatan, keadilan. Yang kedua adalah kemanfaatan atau kemaslahatan. Kemudian yang ketiga apa yang ketiga itu yang tujuan gitu. Keadilan, kemanfaatan bagi para pihak. Apa itu yang ketiga? Pokoknya jadi itu yang harus dipegang dan harus ada dalam putusan itu kan. Jadi secara kepastian Pak, keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Baik, saya pikir untuk pembahasan dengan tema menarik ini yang jarang terjadi di Indonesia ini sudah didiskusikan. Mudah-mudahan ini ilmu dari Pak Ahmad Yani itu bermanfaat. Amin. Tidak hanya untuk di dunia, tetapi juga di akhirat nanti Pak ya. Tidak hanya untuk pribadi Bapak, tetapi juga untuk lembaga dalam ini adalah pengadilan agama. Ya, jadi bermanfaat untuk negeri, bermanfaat untuk umat, dan lebih khusus bermanfaat untuk agama. Demikian podcast Prodi S3 Hukum Islam, podcast Pak Kumis, pembahasan dan pemahaman tentang hukum Islam dengan tagline kompetitif dan mumtaz. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, buat para peneliti, dan juga untuk khususnya para praktisi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Amin.